saya Gabriela Safitri, mahasiswi dari Universitas Teknologi dengan program studi PGSD dengan nomor NIM 2111766. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bimbingan konseling yang ditempuh oleh Ibu Febrianti Yulisa Triani SPD IMPD. Di sini saya mengambil tema inovasi dalam mengatasi beragam masalah pada siswa. Apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan adalah pembahasan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pada siswa. Secara sistematis, tujuan inovasi pendidikan yang pertama itu mengajar dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penguasaan terselenggaraannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan. Cara mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa. Nah, yang pertama itu siswa yang kesulitan dalam belajar. Peserta didik yang kesulitan dalam belajar itu baik dilihat dari aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Yang pertama itu gunakan prior knowledge. Terus ajak siswa untuk aktif. Terus selalu evaluasi di dalam pembelajaran. Terus ajarkan membuat catatan. Jadi siswa yang kurang paham terus bisa membaca lagi atau mengulang lagi dan melihat catatannya. Metode resiprokal. Terus hindari memberi tugas banyak. Lalu pendekatan personal. Kemudian bentuk kelompok belajar agar mereka tuh saling tercampur dari siswa yang aktif, yang tidak aktif, yang tidak bisa menjadi bisa karena dia kayak bareng-bareng gitu, kayak dikasih tahu sama temannya yang lebih pintar. Lalu di sini yang kedua adalah siswa yang gemar merokok. Nah, ketika masih kecil kalian mungkin penasaran seperti apa sih rasanya merokok, lalu ketagihan merokok, lalu bagaimana cara mencegah agar anak tidak merokok. Yang pertama, selalu ingatkan sisi negatif pada merokok, yaitu sisi negatif itu kayak menimbulkan gejala-gejala penyakit. Kita tuh harus bisa sharing ke anak. Lalu menjadi contoh yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Terus tingkatkan kepercayaan diri anak, pergaulan anak, lalu mendorong minat, ajari anak menolak rokok, membangun komunikasi dengan anak yang baik. Lalu di sini masalah ketiga yaitu siswa yang aktif dan membuat gaduh. Banyak guru yang ingin suasana kelasnya itu kayak nyaman, terus belajarnya sungguh-sungguh. Namun ada satu atau dua orang yang bikin gaduh gitu, kayak jadi satu orang bikin kericuhan semuanya jadi ikut-ikutan. Jadi proses pembelajarannya itu kurang efektif. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya yaitu mengatasinya gunakan beberapa metode dalam belajar. Berikan peringatan secara nonverbal, kendalikan emosi, lalu selipkan candaan saat mengajar. Jadi kita tuh nggak terlalu fokus dalam pembelajaran itu. Jadi ada bercandanya agar anak tuh tidak terlalu tegang dalam proses pembelajaran. Lalu dengarkan keluh kesah pada siswa. Kayak siswa yang belum bisa nih, siapa aja nih, gitu kayak ada masalah apa. Kita selalu mendengarkan siswa yang ingin bercerita sama kita. Lalu berikan pujian atau hadiah pada anak yang menyimak dengan baik. Kita tuh beri hadiah untuk anak yang menyimak dengan baik agar kayak teman-teman yang lain tuh yang nggak tadinya menyimak jadi oh ya saya mendengarkan guru saya dengan baik, nah terus saya dapet coklat, nah saya juga pengen ikutan dapet coklat. Nah jadi tuh anak itu jadinya tuh dengerin kita kalau kita ngomong karena ada hadiahnya. Poin selanjutnya yaitu anak yang mulai berpacaran. Anak yang mulai berpacaran bukan lagi fenomena aneh, terutama di kalangan remaja. Meski demikian, beberapa orang tua ada yang melarang berhaknya berpacaran karena antara lain. Bagaimana nih cara mengatasinya agar anak tidak berpacaran? Yang pertama itu melakukan komunikasi terhadap anak. Jadi kita tuh bisa saling sharing satu sama lain. Jadi dia tuh kayak cerita-cerita, terus kita tuh nasehatin yang baik-baik. Lalu bangun karakter anak yang kuat. Habis itu jelaskan untuk hobinya berpacaran. Terus pantau media sosial anak, kita kayak ngecek handphonenya, ini ada apa gitu, bisa saling tanya ke anak.
Terus habis itu bekali anak dengan ilmu agama, karena jika sudah dibekali dengan ilmu agama pasti anak itu kayak tahu menjaga batasan-batasannya. Jadi tuh kita pentingnya bekali anak dengan ilmu agama. Dan di sini saja penjelasan dari saya tentang mata kuliah bimbingan konseling dan inovasi dalam mengatasi masalah pada siswa. Terima kasih.